Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal liburan Gibran. Sebagai wakil presiden kok sempat-sempatnya begitu kan ya. Masih liburan sana sini. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto ya melakukan negosiasi, lagi pusing begitu kan ya, memikirkan minyak dunia, minyak negara kita begitu kan ya, memikirkan ya BOP dan sebagainya begitu kan. Kok bisa-bisanya wakil presiden enak-enaknya seperti itu? aduh, aduh, ya. Para tokoh-tokoh nasional sekarang ini lagi memperjuangkan bagaimana perdamaian ya yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara konflik begitu kan ya. Apakah negara kita ya sebagai masyarakat kita hanya jadi penonton? sedangkan pernyataan-pernyataan dari menteri-menterinya, dari pembantu-pembantu presiden dan wakil presiden terus blunder. Apalagi yang disampaikan Bahlil. Aduh, wakil presidennya ini kok malah liburan begitu kan? Ada apa begitu? Ini ngakak ini ya. nampaknya memberikan kode, ayo liburan, kok enak-enaknya begitu ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan sebagai wakil presiden seharusnya ya di momen halal bihalal seharusnya menerima para tamu tokoh-tokoh nasional begitu kan. Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto, berbeda dengan Didit Prabowo Putra Prabowo. Ya, memang kelasnya sudah ditunjukkan kepada publik begitu kan ya. Apakah kelasnya hanya kosong seperti itu? Aduh, ngeri bos ya. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan Gibran ini nampaknya ini pasti banyak kritikan, spekulasi yang ada begitu. Kenapa? Ya karena kita lihat saja sebagai wakil presiden kok bisa sempat-sempatnya untuk untuk liburan begitu kan. Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Ya sedangkan Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, membangun dan menguatkan kinerja kerjasama antara strategi dan stabilitas di tengah memanasnya geopolitik global hari ini. Bayangkan Presiden Prabowo Subianto tidak sempat untuk liburan begitu kan ya. Apalagi Pak JK begitu kan. Ya mau liburan gimana begitu kalau toh pada hakikatnya tokoh-tokoh nasional ini sangat penting mempertahankan bangsa dan negara kita begitu kan. Lobby politik, geopolitik, ya diplomasi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini sangat luar biasa ya. Ada yang berkomentar kalau ini bukan lagi beda kelas tapi beda sekolah. Aduh, inilah gimana begitu kan ya, gimana begitu, coba kita tonton begitu kan. Ini sangat menarik ya, saya kutip dari salah satu orang begitu kan ya, dia mempertontonkan bagaimana soal Wapres Gibran begitu kan. Coba kita tonton seperti ini nih ya. Woi, ya. Wapres lu kemana? Lu bayangin, kita tuh lagi sibuk ya ngebahas BOP, harga minyak dunia, APBN yang terus ngalamin defisit gitu. Terus Wapres lu kemana? Ya tidur lah, ngapain lagi nggak? Tidur? Iya. Emang kerjanya tidur ya? Selain pelangap-pelongo? Prestisinya emang gitu. Bukannya dia bagi-bagi susu sama skincare? Lah, itu mah ya iyalah biar kelihatan aja gitu, ada jalannya dikit. Iya, lu bayangin dong ketika gue sih ada sisi kasihan juga ya sama Pak Prabowo gitu ya. Dia kan sekarang kayak terus diserang, dikritik ya masalah BOP, masalah Israel, Iran, masalah minyak, ekonomi. Terus si Wapresnya dia wae. Kan emang itu dia yang mau. Ya makanya Pak Prabowo udah jangan mau sama si Gibran lagi. Gak ada yang bisa dia kerjain. Kasihan, gue mah benar Pak, saya mah kasihan sama bapak ya Pak ya. Jadi jadi itulah kritikan dari pendukung-pendukung PDP begitu kan. Justru hanya dijadikan tertawaan begitu kan. Jadi saya kira ya orang-orang yang sudah
berpengalaman ya dalam dunia dalam dunia diplomasi bangsa dan negara kita begitu kan. Ya kalau orang berpikir membangun bangsa dan negara kita ya sepertinya tokoh-tokoh nasional seperti Pak JK ya, Didit Prabowo, Presiden sibuk untuk mengurus ini begitu kan. Ya. Timur Tengah masih bergejolak. Kapal tanker Pertamina masih tertahan. Presiden ya sudah berkeringat cari solusi agar dampak yang dirasakan oleh rakyat ini adalah sangat-sangat maksimal begitu kan. Tapi wapresnya malah sibuk berrekreasi bersama keluarga. Huhuy. Gimana logikanya begitu kan? Di tengah geopolitik bergejolak ini tidak mungkin begitu kan ya, tidak mungkin. Ya, hanya Presiden Prabowo Subianto saja yang berkecimpung untuk berdiplomasi dengan Iran. Pasti ada tokoh-tokoh nasional yang diutus, pasti yang membantu di situ begitu kan. Ya, kalau Gibran bisa apa? Kan orang pasti banyak berbicara seperti itu begitu. Bahkan salah satunya tadi mengatakan, Pak Presiden Prabowo, jangan wakilnya Gibran lagi nanti di tahun 2029. Aduh. Jadi seharusnya bersimpati, memberikan support begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung tampillah di muka umum begitu kan, memberikan klarifikasi ya dukungan terhadap presiden ya. Walaupun wakil presiden nampaknya ya hanya berjalan dengan sendiri begitu kan ya. Pada akhirnya orang-orang muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Enak ya. Ya, enak ya liburan di situ begitu kan. Ini banyak ini. Ya. Perjalanan terbaru Gibran di Bali menimbulkan kontroversi. Hal ini menimbulkan kehebohan di dunia maya dengan banyak orang-orang yang membandingkan dengan wakil presiden ya sebelumnya dan tampaknya tidak pernah mengambil cuti sehari pun di depan publik. Sementara sebagian orang membela itu sebagai waktu keluarga biasa, yang lain mengambil tangkap layar dan mengubah untuk luangnya menjadi titik. Ya kan di sini kan wakil presiden begitu kan, ya. Wakil Presiden coba Presiden Prabowo Subianto 19 jam yang lalu begitu kan bertemu dengan Menteri Keamanan Tiongkok ya, Chen Ziyin ya. Terus kemudian dorong kerjasama stabilitas kawasan ya. Jadi saya kira ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto real begitu kan ya. Apalagi bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk menguatkan geopolitik dan stabilitas di tengah memanasnya geopolitik di Timur Tengah hari ini. Ini kan menandakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ya tidak kenal lelah. Ada tokoh nasional Pak JK begitu kan terbang ke Iran membela negara kita, bangsa kita, rakyat kita. Pak JK bukan siapa-siapa, ia adalah mantan wakil presiden, tapi mempertahankan kedaulatan negara kita begitu kan untuk melakukan perdamaian. Ya berbeda dengan Gibran, mana bisa mereka melakukan perdamaian, mana bisa mereka melakukan negosiasi, ya. Mana bisa mereka melakukan diplomasi? Ini yang saya sesalkan begitu kan. Kenapa, Bang? Gibran ini adalah wakil presiden kita loh, ya. Wakil presiden negara kita begitu. Seharusnya begitu kan ya. Gak usah kemana-mana lah. Kita amati bagaimana pergerakan geopolitik di Timur Tengah hari ini begitu kan ya. Kalau Gibran punya jaringan yang kuat, karena bapaknya punya jaringan yang kuat misalnya, silahkan lewat bapaknya begitu kan ya untuk melakukan diplomasi. Kan itu seharusnya. Jadi sangat penting antara komunikasi orang tua dan anak begitu. Susah nampaknya mau dinasehatin itu. Tanya kepada Jokowi begitu, apa yang harus kita lakukan soal negara kita ini begitu kan? Kan seharusnya kan seperti itu. Ya sekarang ini kan mana asik kan liburan dong ya, ngikutin yang cuti-cuti itu loh ya. Ngikutin warganya. Aduh, sedangkan Presiden Prabowo Subianto nggak kenal lelah itu ya. Mau bagaimana lagi begitu kan kalau sudah seperti ini. Ini menjadi kritikan luar biasa begitu. Indonesia memiliki wapres ya, Raka Buming dinilai ya keseringan kabur. Ternyata memang wapres kosong. Ini salah satu komentar dari netizen ngeri sedap bos ya. Ini Prabowo bilang pemerintah tak punya hari libur untuk melayani rakyat.
itu 2024 begitu kan. Itu pernyataan Presiden Prabowo Subianto 2024. Ini pertanda ya teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto untuk Gibran. Jangan libur terus Pak Gibran, ya. Gimana ini? Ini wakil presiden begitu kan. Ini ya Prabowo meminta kepada masyarakat agar akan memberi jajaran kabinetnya waktu untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Itu sangat luar biasa Presiden Prabowo Subianto. Tapi sayang Pak, sehebat apapun Presiden Prabowo Subianto, kalau toh pada hakikatnya para pembantu-pembantunya, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya masih blunder terhadap kebijakan-kebijakan dirinya. Apalagi pernyataan Bahlil begitu kan ya. Soal kalau ada warga atau masyarakat yang memasak, kalau sudah matang kompornya dimatiin. Nah, dari dulu gimana begitu kan? Ya wajar, Bahlil kan nggak pernah masak, nggak tahu dia begitu kan. Ya, kecuali ya orang tukang penjual bakso. Ya dinyalain terus mereka begitu. Jadi saya kira kacau ini begitu kan. Jadi saya kira langkah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita, mempertahankan diplomasi yang kuat dengan konflik-konflik geopolitik di Timur Tengah, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Tapi sekarang nampaknya wakil presiden ya hanya liburan sana sini begitu. Ngeri-ngeri sedap bos persoalan-persoalan ini. Resiko punya wapres bocah begitu. Sudah nasib bangsa yang besar ini menerima takdirnya. Ini salah satu komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Aduh, ngeri Pak ya. Kesempatan dong sebagai wakil presiden. Tahun depan kan tidak lagi menjadi wakil presiden. Ya belum tentu. Ya, kesempatan dong, ya. Dijaga oleh One Team Press, dijaga oleh keamanan. Aduh, Gibran begitu kan. Jadi sebenarnya pemimpin anak muda itu sekarang ini sangat digemari begitu. Terutama ya seperti Gibran begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bonus demografi sekarang ini sangat luar biasa begitu. Itu menunjukkan bahwa anak-anak muda itu sangat mencintai pemimpin muda. Tapi kalau pemimpinnya mudanya adalah kosong, ya juga dipertanyakan juga. Aduh, ngeri ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.